rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya padamu. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, tak menyimpan getah cinta. Cinta, yeah. Biar cinta gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Dunia seakan bercanda melihat cerita kita. Selamat pagi Mama Ogi. Gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Biar cinta gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Cerita cinta, pernah berakhir cerita cinta kita. Tak ada yang harus kita sesali, semua indah yang pernah kita alami. Meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi, aku, dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku, dirimu, dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Ibu-ibu pagi, mungkin kita mulai nanti sekitar mohon maaf kita agak terlambat dikit, mungkin nunggu 5 menit lagi ya Bu, 9.15 supaya para mama bisa bergabung juga. Terima kasih. Aku, dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku, dirimu, dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi.
cinta takkan salah. Tentang surat untukmu adanya, tak akan aku sesali. Cinta takkan salah. Selamat pagi Mama Frida. Setiap di dekatmu hatiku meresap. Sesaat di sampingmu akan kau milikku. Sambil menunggu Ku sadari aku tak seharusnya terbawa perasaan, dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan di dalam hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku. Sering aku meragu, harus ku melangkah. Terkadang kau beri harapan, kadang terasa jauh. Pedihnya hati bila ini hanya terbawa perasaan, dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Lima menit lagi ya Bu Ibu, mohon bersabar sambil menunggu. Andai engkau sadari itu, bila cintamu bukan aku, biar cinta ini jadi rahasia hatiku. Aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan Selamat di pagi dalam Frida. hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku untukmu. Andai engkau sadari itu, cintamu bukan aku, biar cinta ini jadi rahasia hatiku. Selamanya ini jadi rahasia cintaku. Ya. Baik Ibu-ibu, sepertinya acara kita akan dimulai ya, sudah lebih dari 15 menit. Ya Bu Distri, Bu. Kita mulai ya. Boleh. Ini mamanya siapa? Bu Nurul, Bu Nurul. Ya. Meeting kemarin.
Dengar ibu guru ngomong Pak. Ya, Bu Irin, saya sambil mulai ya Bu Irin ya, sambil buka ya. Silahkan Bu, Bismillah udah bisa mulai kayaknya kita. Oke, iya sudah banyak, alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Mari. Ya, baik kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada semua ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini kita untuk menyempatkan berkumpul lewat daring pada parenting meeting ini bersama Ajila Group. Sesuai jadwal kita di jam 9 ya, hanya lewat 15 menit sambil menunggu yang lain belum masuk. Baik, untuk perkenalkan, nama saya Siti dari TK Aliria ya, Ibu Nurul sama Ibu Disti. Di sini nanti ada Ibu Irin, pengelola TK Aliria, dan beberapa orang tua murid yang sudah hadir. Terima kasih banyak Mama sudah hadir. Di sini juga ada Ibu Guru juga, Ibu Siva, Ibu Fitri mungkin dalam perjalanan masuk nih Bu Siva ya. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya pada Dia mah sultannya Cilegon. berjalan dengan lancar. Mari ibu-ibu kita terlebih dahulu bersama membaca doa. Yang beragama Islam boleh membaca surat Al-Fatihah, yang beragama lain berdoa menurut kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadimiyah wa likuliniyatin min salihah wa ila hadatina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada mama semuanya. Saya mohon maaf saya panggil mama-mama aja ya, sudah biasa panggil mama-mama. Tidak ada bapak-bapak ya Bu Sibaya yang masuk ya. Baik, terima kasih. Ke acara selanjutnya yaitu nanti ada beberapa yang mau saya perlihatkan dulu ke ibu, ke para ibu-ibu, ke para mama-mama. Ada beberapa kegiatan anak-anak yang selama bulan Januari sampai Februari ini. Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar dan banyak peningkatan, walaupun masih ada beberapa anak yang belum aktif juga karena mungkin ada permasalahan yang beraneka ragam ya. Nah, ini adalah kegiatan di bulan Januari dan Februari. Di sini kita ada tema alam semesta waktu bulan Februari itu. Kemudian ada kendaraan. Nah, ada juga masih tentang Indonesia, di alam semesta ini di Indonesia kita mengenal Jakarta waktu itu ya. Karena kita semua tinggal di Jakarta, jadi kami lebih memfokuskan pada kegiatan tentang Jakarta. Kemudian di sini juga ada kegiatan tentang kendaraan, mengenal macam-macam kendaraan. Di sini sangat antusias sekali anak-anak kalau ada kegiatan keterampilannya ya Bu. Aduh, ada fotonya yang seru sekali ini, lucu-lucu. Iya. Kemudian ada kendaraan, memang itu sampai berapa, 3 minggu kurang lebih ya Bu Siva. 3 minggu tema kendaraan.
Kemudian apa itu dilanjut sambil ada pengenalan angka juga nih di LK-nya, huruf yang karena di sini ada usia 5 tahun, ada yang sudah mau ke SD, ada juga beberapa usia kelompok bermain, mereka pengenalan warna, coret-coret, agar bisa diwarnai gambarnya. Tapi alhamdulillah sebagian besar ini anak-anak ini sudah mau aktif ya Bu ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya belajar pada Januari sampai Februari. Mudah-mudahan di bulan Maret juga akan full lagi kegiatannya dan anak-anak bisa melaksanakannya dengan senang hati. Sampai terakhir kemarin itu kita sampai tema pekerjaan ya Bu Siva ya. Pekerjaan, coba lanjut Bu Siva. Iya Bu, di pekerjaan. Sampai pekerjaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, di minggu besok ada masih kita bidang pendidikan masih pekerjaan, nanti ada bidang pertanian, pelayanan, ekspedisi, keamanan dan pemerintahan. Kemudian nanti di bulan berikutnya nanti ada tema air, ada tema udara. Nanti ada di akhir April, awal April. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mungkin nanti kita akan melaporkan hasil belajar anak kepada mama-mama semuanya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Nah, untuk untuk selanjutnya karena banyak permasalahan nih ya, bagaimana, mengapa, apa sih masalahnya anak-anak di rumah ini belajarnya kok kadang susah, kadang ikut gitu. Nah, nanti di sini ada tim psikologi saya bilang ya Bu ya, dari Azila Mekar, Rumah Azila Mekar. Nanti kita bisa membantu kita ya Mam ya, mudah-mudahan untuk anak-anak bisa lancar dalam belajar dari rumah secara daring. Untuk itu sebelumnya akan saya persilahkan dulu untuk sambutan dari Ibu Irin terlebih dahulu. Dari saya cukup sekian dulu. Saya persilahkan ke Ibu Irin dulu. Silakan Ibu Irin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, semua para mama, juga dari Ruang Mekar Azlia, ada Ibu Disti dan Ibu Nurul. Terima kasih sekali hari ini partisipasinya. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan para mama, juga dari tim Ruang Mekar Azlia. Oke. Sebenarnya saya mau menginfokan bahwa ini adalah program psikolog peserta didik dari TK Aliria. Oke. Namun sebelum ke detail, again saya mau bisa memberikan apresiasi kepada para orang tua TK Aliria dari bulan Januari sampai Februari, seperti yang sudah diinfokan Bu Siti. Saya merasa ikut happy gitu ya, bahagia melihat perkembangan atau progres anak-anak yang makin meningkat setiap harinya. Saya mengerti Ibu dan Bapak, para mama, kita menghadapi tantangan yang bersama, sekolah virtual daring. Tapi saya juga sangat senang melihat kerjasama yang lebih baik ya antara orang tua, juga sekolah, dan dampaknya ke anak-anak. Senang sekali saya melihat kalau di WhatsApp group, walaupun saya melihat ada yang
mereka antusias sekali untuk belajar, ada juga yang kadang-kadang agak ngambek. Menurut saya itu sama Bu, karena anak-anak saya juga mengalami hal yang sama. Menurut saya itu kita menghadapi tantangan yang sangat perlu kita nikmati untuk saat ini dibanding kita ribet gitu. Oke. Anyway, saya apresiasi sekali lagi dengan adanya kerjasama orang tua dan sekolah dalam membimbing anak-anak dalam belajar. Lalu program hari ini, Ibu, terus terang ini adalah salah satu program yayasan mengenai program psikolog peserta didik TK Aliria. Oke. Beberapa hari lalu ada beberapa pertanyaan dari orang tua, ini bermanfaat untuk apa? Terus terang ini berasal dari pengalaman pribadi saya. Saya memiliki 2 anak, itu sekarang mereka kelas 5 dan kelas 1 SD. Oke. Terus terang pada saat saya dengan Ajata, anak pertama saya, ya namanya maklum anak pertama ya tidak ada pelajaran untuk orang tua, terus terang kita bisa bilang ya, hanya mendapatkan info, itu saya terus terang saya bisa bilang saya menyekolahkan Ajata seperti biasa di TK. Nah, setelah di TK, lalu saya melihat progresnya ini sangat bagus. Umurnya masih kecil ya, saya bisa bilang ya, dari sekolah tuh mungkin udah dari 2 tahun ya, 2 tahun setengah udah mulai sekolah. Lalu dia masuk ke sekolah kelas 1, terus terang masih umur 6 kurang gitulah gitu. Nah, pada saat dia masuk kelas 1 umur 6 kurang, walaupun sebenarnya harusnya 7 ya Bu ya. Menurut saya nggak ada masalah, malah bagus-bagus aja. Tetapi terus terang saya mengalami kendala pada saat dia kelas 3. Kelas 3 itu mandek, Mama Ajata itu udah waktu sekolah ya. Sekolah nggak mau, kalaupun ada progresnya sangat minim gitu. Lalu saya sudah melakukan mau yang namanya fingerprint, mau yang namanya ya fingerprint, lalu diskusi, itu udah. Sampai akhirnya saya pergi ke psikolog dan melakukan tes kesiapan anak. Nah, tidak ada kata terlambat. Tes kesiapan anak ini saya lihat dan ternyata umur mental anak saya itu di bawah umurnya dia, umur fisiknya dia gitu. Jadi saya terus terang senang ya mendapatkan informasi tersebut. Terus terang saya senang dan saya bisa tahu oke arahnya bagaimana. Nah, setelah itu kita dari hasil tes kesiapan ini baru saya bisa melihat seperti apa pola saya belajar ataupun berkomunikasi dengan anak saya. Oke. Pendek kata, semua berproses dan saya sangat menikmati proses tersebut dan akhirnya memang ada harga yang harus saya bayar. Saya harus pindahkan dia sekolah karena sebenarnya ada 2 pilihan, either dia stay di waktu SD tersebut atau dia pindah, tapi kami memutuskan untuk pindah sekolah. Dan alhamdulillah berkat dari referensi hasil tes tersebut itu jalannya jauh lebih mulus, Imam, gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut. Kalau anak saya yang kedua, Magali, itu dia dari kelas kecil ya Bu ya, di sekolahnya kebetulan memiliki program seperti ini. Nah, dari TKA kalau nggak salah, apa KB ya, saya agak lupa. Itu dia sudah di-maintain oleh program psikolog seperti yang sekarang kita mau bikin ini. Nah, itu saya bisa bilang, Mam, anak kedua mah cesplengnya lancar gitu loh. Jadi saya melihat dan ini sesuai juga dengan visi dan misi TK Aliria, di mana mempersiapkan generasi yang memiliki akhlak, kecerdasan, kemandirian, dan kreativitas. Jadi saya dari yayasan merasa kita bertanggung jawab untuk melihat mempersiapkan anak-anak peserta didik TK Aliria ini secara
tidak hanya fisik, kecerdasan, tapi juga mental. Itu yang lebih penting menurut saya. Dan ini saya mendapatkan support dari Ruang Mekar Azlia oleh Ibu Disti. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih sekali buat Bu Disti yang mau menjadi bagian dari program psikolog TK Aliria ini. Oke. Jadi pendek kata nih Mama, silahkan apabila ada pertanyaan nanti dilontarkan langsung ke Mbak Disti dan juga Ibu Disti dan juga ada Ibu Nurul ya tadi ya. Oke. Nah, kita kayaknya lebih baik lanjut aja deh ke Ruang Mekar Azlia. Dari saya cukup sekian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irin. Saya bilang testimoni ini ya Bu. Testimoni untuk kita semua. Saya juga pernah mengalami seperti itu Ibu. Anak pertama memang melihat anak teman-teman yang lain gitu ya Bu ya. Usia 5 tahun sudah bisa baca, sudah bisa menulis bagus gitu. Sementara anak saya usia 6 tahun belum baca tulis, belum lancar, tapi semangat mau ke SD. Cuman itu dari hati ibunya. Sementara anaknya belum siap, kita paksakan. Ya, iya sih saya merasakan itu juga sih Bu Irin. Saat anak saya di kelas 3 SD, itu tulisannya tidak terbaca sama ibu gurunya. Yang bisa baca hanya anaknya saja. Jadi saya juga sering dipanggil sama ibu guru, ini bagaimana solusinya? Akhirnya apa saya turun kelas saja, ini anak pindah lagi ke kelas 1 gitu. Jadinya seperti itu. Ya, begitu Mama, kisah-kisah kita yang sudah punya anak pertama ya kali ya Bu. Mungkin beda-beda ya, mungkin beda, mungkin nggak semuanya orang tua mengalami seperti saya. Nah di sini Ibu, untuk mengatasi masalah ini kita punya pakarnya mungkin ya, saya bilang seperti itu. Mari kita mendengarkan dari Ibu Nurul dan Ibu Disti. Saya persilahkan langsung aja ya Bu. Lebih untuk mempersingkat waktu, barangkali nanti ibu-ibu ada yang masih ada keperluan di hari Sabtu ini. Kami silakan Ibu Disti atau Ibu Nurul dulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Iren, Ibu Siti, dan Ibu Syifa atas kesempatannya. Dan tentunya juga untuk para parents, ibu-ibu di rumah. Terima kasih banyak juga nih sudah meluangkan waktunya Sabtu-Sabtu pagi untuk kita ngobrol bareng-bareng ya. Tapi mungkin sebelumnya saya minta izin, nanti saya akan keluar dari ruangan Zoom ini di sekitar jam 10 kurang karena memang sudah ada janjian praktek, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Dan mohon maaf koneksi saya sepertinya juga agak jelek, jadi nanti kalau suara saya terputus atau ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, anytime bisa diminta ulang aja. Oke. Jadi sebenarnya gini ibu-ibu, memang beberapa waktu lalu Ibu Iren mengkontak saya gitu, bercerita tentang saat ini mengelola TK Aliria gitu ya. Lalu setelah kita ngobrol-ngobrol nih, sepertinya memang ada tuntutan atau kebutuhan bagi kita untuk melihat sejauh mana sih anak kita berkembang. Nah, mungkin tadi Ibu Iren udah cerita dan Ibu Siti juga udah cerita ya tentang pengalamannya mengasuh anak seperti apa, melihat perkembangan anak-anaknya waktu masuk SD, disebutkan bahwa oh ternyata anaknya secara kognitif siap masuk SD, tapi secara mental memang masih perlu dievaluasi lagi gitu. Nah, adanya keluhan tersebut, mungkin juga ini dialami oleh ibu-ibu di rumah, ataupun juga mungkin selama pandemi ini tidak bisa kita pungkiri ya, sangat struggling pasti, baik bagi guru maupun bagi orang tua untuk memberikan
PJJ ya, pembelajaran jarak jauh di rumah. Oleh karena itu, memang dengan kebutuhan seperti ini, kami merasa sepertinya memang butuh deh kita, yuk sama-sama kita evaluasi perkembangan anak kita evaluasi apa sih sebenarnya potensinya si anak, limitasinya apa, atau kekurangan yang perlu kita stimulasi lebih gitu ya. Dan mungkin cara belajarnya gimana, biar nanti ibu-ibu dan guru juga bisa saling berkolaborasi dalam memberikan sistem pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak kita. Nah, hari ini saya dan Nurul akan presentasi tentang sosialisasi ya, tentang psikotes yang nanti akan kita lakukan. Tapi sebelum itu saya izin untuk screen sharing video mengenai company profile Ruang Mekar Azlia. Apakah sudah terlihat screen sharingnya? Sudah, Bu Disti. Oke, baik. Saya play dulu sebentar ya. Oke, baik. Jadi Ruang Mekar Azlia ini adalah layanan psikologi memang Bapak Ibu-ibu sekalian yang kita bergerak di bidang anak, remaja, dan dewasa. Walaupun memang kita lebih fokus ke anak sih. Oke, ini saya kayaknya nge-hang. Apakah masih terdengar? Masih Bu Disti. Masih jelas. Masih ya? Oke. Jaringannya agak-agak soalnya. Ya, jadi kami memang fokus ke pengembangan anak-anak. Nah, di Ruang Mekar Azlia ini kami menyediakan beragam layanan psikologi, salah satunya adalah psikotes dan juga konseling perkembangan untuk anak, orang tua, dan keluarga. Base kami ada di Depok, dekat sama TK Aliria, tapi nanti untuk psikotesnya kita kok yang akan langsung datang ke TK Aliria. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan share juga terkait dengan materi sosialisasi kita hari ini. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu Disti. Ya, baik. Oke, jadi untuk kegiatan kita pada minggu depan ya, start di hari Selasa, ibu-ibu sekalian, kita akan melakukan psikotes. Jadi psikotes ini adalah serangkaian tes psikologi yang memang nanti kita akan mengukur sejauh mana perkembangan dan potensi anak seperti yang tadi saya sudah mention. Nanti kita akan lihat, maksudnya yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti kita akan lihat aspek-aspek perkembangan dan kognitif atau aspek kecerdasan apa aja sih yang sebenarnya bisa kita gali dari psikotes ini. Nanti prinsipnya gini, ketika nanti anak sudah psikotes, terus orang tua dan guru sudah mendapatkan hasilnya, baru tuh nanti mungkin terjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin muncul gitu ya. Kalau mungkin tadi Bu Siti sempat menyebutkan banyak gitu ya keluh kesah atau pertanyaan, kenapa ya anak saya kok belajarnya masih males-malesan gitu kan, kenapa ya susah konsentrasi atau apapun itu, susah menjawab dan segala macam. Ini nanti akan terlihat dari hasil psikotesnya. Nah, dalam psikotes nanti plus minus satu anak diberikan durasi sekitar 2 jam. Di 2 jam itu orang tua akan diwawancara oleh psikolognya mengenai ya biasa ya gitu, kita ingin menggali nih perkembangan anak dari lahir sampai
Mungkin kalau ada ibu-ibu yang ingin bercerita mengenai riwayat pengasuhannya seperti apa, ini akan dilakukan penggalian data di wawancara. Nah, nanti di wawancara sebisa mungkin memang kita memberikan data yang valid gitu ya, yang benar ya, agar kita nanti bisa mencocokkan kepada tes-tes yang lain. Kita juga akan berikan tes psikologis, nanti teknisnya akan disampaikan oleh Ibu Nurul, dan selama kita melakukan tes psikologis, kita akan mengobservasi anaknya juga, gitu. Apakah memang sikap-sikapnya, sikap kerja, kepribadian, ataupun level perkembangannya sudah sesuai dengan usia kronologis si anak itu, gitu. Lalu, nah ini dia aspek yang dinilai. Jadi emang tes IQ atau tes psikotes ya, psikotes itu kan memang salah satunya yang dilakukan adalah menggunakan tes IQ, tes inteligensi. Ini aspeknya tuh memang kaya banget yang bisa kita dapatkan. Kita bisa melihat daya tangkapnya si anak, seberapa mudah dan seberapa cepat anak kita menerima informasi. Jadi mungkin gini, kalau ada orang tua yang ngajarin anaknya alfabet gitu ya, A, B, C, D gitu, seberapa cepat sih anaknya untuk paham tentang huruf gitu. Atau misalnya gampangnya kalau kita minta tolong sama si anak, nak tolong ambilin pensilnya dong di meja gitu. Seberapa cepat sih responsnya gitu. Bisa nggak sih dia mengerjakan tugas yang kita berikan? Mungkin bisa, tapi ada jedanya gitu untuk ngerespons. Atau ya memang daya tangkapnya cukup optimal. Ini nanti akan terlihat di tes IQ. Lalu penalarannya seperti apa? Misalnya kalau kita lagi ngobrol sama anak gitu ya, nyambung nggak sih? Bisa nyambung nggak ya anaknya? Kemampuan analisisnya, misalnya lagi ada apa, kita kasih tugas puzzle gitu kan, bisa nggak ya anaknya menganalisis, oh ini kepingan puzzle-nya harus ditaruh yang di mana ya gitu, biar nanti jadi satu gambar yang bermakna. Lalu daya ingat tentunya untuk hafalan gitu ya, terus juga selain itu apa yang udah dipelajari kemarin bisa nggak diingat hari ini, atau bahkan apa yang baru aja orang tuanya omongin ingat nggak ya sama dia gitu. Jadi kayak tadi misalnya, nah ambil pensil ya di atas meja. Bisa nggak dia ingat informasinya kalau ibunya itu lagi menyuruh mengambil pensil di atas meja gitu. Nah, terus biasanya yang sering kali jadi pertanyaan orang tua nih terkait dengan atensi dan konsentrasi ya. Kok lari-lari ya? Atau lihat kanan kiri mulu, adiknya lagi main, akhirnya kakaknya juga jadi kedistrak ikut main juga gitu. Nanti kita lihat apakah anak ini memiliki rentang atensi dan konsentrasi yang sesuai dengan usianya. Walaupun memang di usia dini, di usia-usia PG dan TK gitu ya, konsentrasi anak memang belum bisa seperti orang dewasa. Dan memang masih harus dibantu untuk kita ingatkan kembali gitu ya, untuk apa namanya, iya tugasnya belum selesai, yuk kita kerjain lagi tugasnya, misalnya kayak gitu. Nanti kita juga akan bisa ngelihat seberapa panjang rentang konsentrasinya anak. Pengetahuan umumnya seberapa banyak, karena kan ini nanti pengetahuan umum akan berhubungan dengan kemampuan dia menyelesaikan masalah, kemampuan dia untuk menjawab di kelas gitu misalnya. Semakin banyak pengetahuan kita, kan otomatis kita semakin paham ya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijawab gitu. Nanti kita lihat, jangan-jangan nih misalnya ada keluhan anaknya nggak mau jawab kalau di kelas gitu, itu kan bisa aja memang karena kemampuan sosialisasinya kurang, atau jangan-jangan karena memang pengetahuan umumnya belum terlalu banyak dan masih perlu distimulasi gitu. Kemampuan berbahasanya seperti apa, apakah perkembangan bahasanya sudah sesuai dengan usia, lalu kemampuan sosialnya, tadi balik lagi, apakah anaknya bisa kooperasi, apakah anaknya mudah untuk berinteraksi, atau memang ada anak-anak yang membutuhkan waktu gitu ya untuk panas, jadi baru 1 semester masuk baru tuh dia merasa nyaman di sekolah. Nanti kita akan lihat apa
apa dan apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi kemampuan sosialnya walaupun ini masih masa-masa pandemi gitu. Kemampuan anak mengontrol diri seperti apa, lalu kemandiriannya, dan kemandirian ini sangat berperan penting nih dalam kesiapan sekolah. Nanti ketika anaknya udah masuk SD, mungkin bagi anak-anak yang TKB ya, sudah harus bisa lebih mandiri daripada sebelumnya. Dan sikap kerjanya seperti apa? Apakah kooperatif? Apakah masih perlu didampingi, bantuan gitu. Nah, enaknya kalau kita melakukan tes inteligensi dari anaknya TK nih, dari sekarang nih, kita bisa mengantisipasi atau mencegah nanti terjadinya masalah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kayak di SD gitu. Karena banyak sekali klien-klien saya yang datang justru di kelas 2, kelas 3, kelas 4, baru tuh keluhannya muncul. Mungkin tadi Bu Iren sempat cerita juga ketika anaknya udah kelas 3, nah baru deh kelihatan ada masalah gitu. Karena tuntutan belajar itu memang baru baru mulai meningkat gitu ya di kelas-kelas 3 dan 4. Semakin abstrak pelajarannya, semakin banyak tuntutannya gitu. Untuk mencegah terjadinya hal itu, mendingan dari sekarang kita screening dulu nih kemampuan anaknya seperti apa. Biar kalau ada yang perlu kita otak-atik, perlu kita benerin, itu kita benerin dari sekarang. Jadi nanti di kelas 3 atau kelas 1, kelas 2, anaknya udah lebih siap untuk menerima pelajaran yang lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk kegiatan psikotes di TK Aliria sendiri nanti akan dibagi ke dalam 2 golongan. Sebenarnya sih basicnya ini sama aja, kita sama-sama psikotes untuk melihat inteligensi ya, tingkat inteligensi anak, tapi memang khusus untuk siswa kelas TKB akan dilakukan sekalian tes kesiapan sekolah karena kan nanti akan ke SD ya gitu. Jadi targetnya atau tujuannya udah berbeda nih. Di KB dan TKA hanya tes IQ saja, namun untuk TKB kita lakukan tes IQ dan ada lembar kerja juga yang nantinya bisa mengevaluasi apakah anak kita direkomendasikan untuk nanti bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SD gitu. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Nurul, silahkan. Kalau saya tiba-tiba hilang dari peredaran, mohon maaf ya karena sudah ada kegiatan lah. Oh iya, terima kasih Bu Disti. Iya. Iya, senang hati Bu. Makasih Mbak di sini, kayaknya Mbak Nurul masih ini deh, suaranya masih di mute deh nih. Oke, sudah. Nah. Jadi kita lanjutkan. Saya Nurul, psikolog di Ruang Mekar Agelia. Baik, Bu. Iya. Maaf Bu Nurul, suaranya agak kecil. Oke. Bentar. Apakah suaranya jelas? Sudah jelas Bu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi tadi Mbak Disti sudah menjelaskan bahwa kita akan melakukan psikotes dan ada yang anak-anak yang KB dan TKA akan tes IQ saja, dan untuk yang di kelas TKB akan ada lembar kerja. Nah, lalu apa sih manfaatnya dari ikut psikotes ini? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa dengan adanya psikotes ini kita lebih cepat untuk mendeteksi ada permasalahan atau misalnya kekurangan-kekurangan anak kita, sehingga bisa menjadi dasar untuk kedepannya akan seperti apa. Jadi kita dari tes itu akan dapat evaluasi perkembangan anak kita. Tadi aspek-aspek yang sudah dijelaskan. Nah, dari aspek itu apakah anak saya sudah mencapai sesuai dengan perkembangannya atau belum. Kemudian juga potensi-potensi apa sih? Karena nanti ada tes yang mungkin akan menunjukkan bahwa
seseorang lebih baik secara verbal atau tugas-tugas yang teoritis ketimbang yang sifatnya praktis. Atau sebaliknya, ada juga individu-individu yang memang kalau yang praktis itu lebih cepat. Yang praktis itu misalnya puzzle seperti itu. Jadi belajar sambil melakukan sesuatu gitu. Jadi bentuknya praktik. Nah, jadi dengan mengetahui itu juga guru maupun orang tua bisa mengajarkan dengan gaya belajar yang sesuai dengan anak. Oh, kalau misalnya si A, dia kalau misalnya dijelaskan aja tuh udah gampang, sudah paham. Tapi kalau misalnya yang satu lagi, dia harus ada medianya. Nggak bisa kalau misalnya cuman ngomong-ngomong aja. Ada anak-anak yang seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu semuanya, jadi kita bisa membuat program. Ibaratnya tuh kita bisa tahu apa yang mau kita ajarkan ke depannya supaya dia achieve, dia mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kemudian kalau misalnya ada yang tertinggal, kita juga bisa memperbaiki itu. Jadi ketika misalnya ada anak yang kemampuan daya tangkapnya rendah, sangat rendah misalnya. Nah, ini kita bisa buat intervensi sehingga daya tangkapnya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, untuk alat tes yang akan digunakan nanti itu untuk tes intelijensi sebenarnya banyak sekali alat ukur yang digunakan di luar sana, tapi memang yang paling umum itu ada Wechsler dan Stanford Binet. Sebenarnya kedua alat ukur ini sama-sama mengukur IQ, tapi bedanya yang Stanford Binet ini umumnya digunakan untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan keterlambatan perkembangan atau kesulitan dalam belajar seperti itu. Tadi sudah Ibu yang dari Ibu Irin tuh udah menceritakan tentang pengalamannya bahwa ada putranya yang ada usia kronologisnya, usia mentalnya lebih rendah daripada usianya saat ini, usia fisiknya atau usia kronologisnya. Nah, biasanya itu akan kita dapatkan dari tes Binet karena dia akan melihat usia mental seseorang. Jadi nanti anak-anak di TK Aliria akan mendapatkan salah satu dari dua tes IQ ini. Mungkin akan ada yang dapat Binet atau Wechsler. Jadi tidak ada anak yang mendapatkan keduanya. Kemudian untuk yang di TKB karena fokusnya untuk kesiapan sekolah akan ditambahkan dengan nama tesnya itu Frostig. Nanti ini fokusnya akan tentang kesiapan secara visual motorik. Jadi gimana anak menggunakan alat tulis, kemudian kontrol tangannya, dan koordinasinya akan seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kegiatannya, hari ini kita sudah sosialisasi. Dan nanti psikotes akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu jam 8 sampai jam 4 sore. Ini estimasinya. Dan jadwalnya mungkin sudah di tiap MAMS sudah dapat karena akan berbeda-beda. Dan nanti hasilnya itu akan kita konselingkan di Sabtu 20 Maret pukul 9. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan juga nih dari saya. Kalau misalnya nanti hasil tesnya itu sudah keluar, MAMS lebih mau hasilnya itu dikirim ke email saja, atau maunya bentuknya tuh udah terprint gitu, udah ada cetakannya yang bisa langsung dibaca gitu. Mungkin MAMS ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, boleh Mama. Iya. Jika via mau email juga enggak ini. Oh, ada. Maksudnya tapi sama kan maksudnya antara email dengan lewat email dengan yang print, Bu? Iya, hasilnya sama, tapi bentuknya aja beda. Yang satu kami print, kemudian mungkin dikasih ke sekolah, atau yang kalau yang email berarti langsung di email ke email ibu masing-masing.
Oke, mungkin kan berarti kan bisa lewat email terus nanti yang printnya dititip ke sekolah gitu nanti kapan ngambil gitu ya? Mungkin bisa juga seperti itu. Iya, boleh seperti itu. Nanti kalau Ibu Nurul kirim kita ini ya Bu, ya Ibu Nurul drop di sekolah gitu ya nanti. Iya. Sekolah info ke orang tua ya. Iya benar, karena kan lagi pandemi ya. Jadi mungkin nanti bisa gantian ambil ke sekolah untuk bentuk fisiknya. Iya. Oke, jadi mungkin seperti ada itu. yang, iya kalau mau yang segera berarti di email. Nanti kalau butuh yang fisiknya ambil di sekolah gitu kali ya maksudnya ya. Lebih baik. Iya, bisa boleh. Iya. Tapi Bu Nurul mohon maaf, jika hasil itu masih ada konsultasi tidak? Kalau mau ada hasilnya itu? Oh iya. Jadi hasilnya itu akan kita akan ada sesi konseling hasil di hari Sabtu. Tanggal 20 Maret jam 9 sampai jam 12. Nah, di situ Moms nanti bisa tanya-tanya terkait dengan hasil tesnya, apa yang harus dilakukan, atau ini maksudnya gimana, jadi anak saya seperti apa, atau ada keluhan-keluhan lain yang berkaitan dengan hasil tesnya. Seperti itu. Iya. Jadi semua pertanyaan nanti akan kita sama-sama konseling dan diskusikan di hari Sabtu tanggal 20 Maret. Tuh. Seperti itu. Iya. Baik, mamah-mamah yang lain mungkin ada lagi? Ya, saya mau tanya. Iya, boleh. Ya, silakan Ibu. Untuk psikotesnya kan ini Selasa dan Rabu itu hanya salah satu hari saja atau kedua hari itu datang? Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Devi. Jadi untuk psikotesnya itu hanya datang di salah satu hari aja. Jadi misalnya kalau misalnya Ibu Devi sudah dapat jadwal, nanti anaknya akan ada jadwal di tanggal 2 jam 10 misalnya. Berarti hanya datang di saat itu saja. Tidak datang di hari Rabu lagi. Itu untuk satu anak berapa lama ya untuk psikotesnya? Oke, ya baik. Pertanyaannya bagus sekali Ibu Devi. Jadi kita lanjut. Untuk kegiatannya itu akan dilakukan kurang lebih 2 jam. Setiap anak kurang lebih 2 jam, di mana 5 menit pertama kita akan melakukan verifikasi data, terus kemudian kenalan dulu sama anaknya, karena juga kayak tadi mungkin anaknya butuh panas dulu nih ketemu sama orang baru, jadi nggak kaget gitu kan, tiba-tiba ini orang siapa kok mau tanya-tanya aku, mau main sama aku gitu. Jadi kita juga ada waktu sebentar untuk dekat dengan anak. Kemudian 15 menit kemudian akan dilakukan wawancara singkat dengan orang tua. Di wawancara ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Disti sebelumnya, kita akan fokus terkait dengan perkembangan dan keluhan-keluhan belajarnya. Kalaupun misalnya Ibu, misalnya, kok anak saya ini nggak bisa susah tidurnya, atau misalnya, kok kalau belajar itu cuma 5 menit, udahan ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa disampaikan di wawancara ini. Nanti psikolognya akan, kalau ada yang bisa langsung dijawab, akan diberikan jawaban. Tapi kalau misalnya ada yang harus perlu ditunggu dulu, berarti nanti kita akan diskusikan di konseling hasil. Jadi ibu-ibu juga bisa tanya di konseling hasil, anak saya kenapa begini ya? Dulu saya pernah menyampaikan di wawancara seperti itu. Nah, setelah kurang lebih 20 menit dengan wawancara dan verifikasi, kita akan lanjut untuk tes anaknya. Nah, tadi anaknya dites IQ untuk yang PG dan TK, dan untuk yang kakak-kakak di TKB akan ditambahkan dengan lembar kerja yang frosted tadi. Seperti itu. Nah, kurang lebih bentuknya tuh akan seperti ini. Jadi kita akan mengirimkan 3 psikolog, tim psikolognya, dan tiap anak itu akan punya nanti aja, nanti awas dulu nanti aja. Iya, jadi satu anak kurang lebih 2 jam dan dilanjutkan nanti sampai, kalau di sini tuh kalau sehari ada 3 anak sampai kurang lebih jam 3 siang. Tuh, kalau misalnya ada 4 berarti sampai jam 4 sore.
karena masing-masing anak itu 2 jam. Tuh. Ibu Nurul, aku mau nanya dong. Iya, Ini boleh. pada saat wawancara itu orang tua apakah bisa misalnya mama saja yang datang atau lebih baik kedua orang tua? Yang mana yang dianjurkan? Iya, sebenarnya lebih baik kedua orang tua untuk datang di hari wawancara. Karena kita bisa dapat informasi dari keduanya. Tapi memang jika bisanya cuma ibu nih, bapaknya nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Ibu saja juga sudah cukup daripada tidak ada sama sekali, gitu Bu Iren. Oke, makasih Bu Nurul. Sama-sama. Bu, nanya pas wawancara orang tua itu ada anaknya bersama orang tua atau sudah langsung anaknya masuk ke persiapan tesnya ya? Anaknya mungkin akan tergantung sih Bu. Saya belum tahu teknis di tempatnya akan seperti apa karena kita harus tahu ruangannya dulu. Kalau memang anak ibu merasa butuh 15 menit itu anaknya jangan sama saya deh. Nanti anaknya kita suruh tunggu di luar sebentar karena akan wawancara dulu. Jadi memang kalau misalnya ibu nyaman kalau anaknya ada bersama ibu, nggak apa-apa. Berarti ketika wawancara dia ada di situ. Tapi saya tidak menganjurkan yang seperti itu ya, karena mungkin ada hal-hal yang keluhan-keluhan ibu tentang anaknya yang akan disampaikan seperti itu. Mungkin anaknya akan lebih baik tunggu dulu di luar, wawancara dulu sama ibu, kemudian selesai 15 menit, ibunya keluar, baru anaknya yang lanjut dengan psikolog. Karena satu psikolog itu akan pegang langsung dengan ibu dan anaknya. Seperti itu. Bu Nurul, saya boleh tanya lagi? Silakan. Tadi kan kalau untuk anaknya kan bentuknya wawancara ya, untuk yang tahap awal wawancara. Kemudian untuk kan dilanjutkan dengan tes IQ. Kalau untuk bentuk tes IQ itu seperti apa ya? Kalau untuk anak-anak kecil, anak saya kan masih umur 4 tahun. Masih nggak kebayang gitu, maksudnya tes IQ buat bentuknya seperti apa sih gitu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi nanti wawancaranya hanya dengan orang tua ya Bu Devi. Kemudian untuk bentuk psikotes itu adalah bentuknya itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, tapi bukan yang kurang lebih seperti bermain. Tapi memang karena ini bentuknya tes, jadi mungkin saya tidak menganjurkan untuk menyampaikan bahwa ini adalah bentuknya bermain, tapi memang harus dia harus tahu bahwa itu penting seperti itu. Nah, bentuknya yang pertama ada yang tanya jawab. Jadi bentuknya tanya jawab, nanti psikolognya bertanya, anaknya memberikan jawabannya. Kemudian ada juga tugas-tugas seperti puzzle, kemudian menyusun balok, hal-hal sederhana yang mungkin biasa dia lakukan di sekolah. Seperti itu, Ibu Devi. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ibu-ibu di sini mungkin sudah mendapatkan lembaran ini sebelumnya dari sekolah ya. Ya. Jadi nanti mohon diisi sebisa mungkin. Kalau misalnya lupa, seingatnya saja. Gitu. Misalnya ada yang misalnya nggak tahu nih kapan dia bisa berjalan, nggak usah dibantu lagi, bisa berjalan sendiri. Seingatnya saja kira-kira waktu itu umurnya berapa ya gitu. Jadi tidak perlu, sebaiknya sejujurnya, dan kalau memang nggak mampu, nggak inget banget, itu dikira-kira aja. Gitu. Nah, nanti untuk teknis di lapangannya, sebelum tesnya dimulai, kita akan mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi akan dicek suhu menggunakan termogan, dan juga akan diminta untuk mengisi formulir pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti akan ada formulir ini yang ibu-ibu minta tolong diisikan. Seperti itu. Ini untuk supaya menjaga kita tetap sehat ya. Nah, untuk prosesnya di hari H diharapkan nanti Moms bisa datang 15 menit lebih awal supaya proses tadi data, kemudian keperluan-keperluan lainnya bisa
berlangsung lebih efektif, dan juga anaknya juga bisa ketika datang tuh bisa istirahat dulu, nggak langsung tes gitu. Jadi bisa tenang dulu, bisa calm dulu, dan adaptasi dengan lingkungan hari itu gitu. Ya, kemudian kita akan lakukan juga screening kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak di hari H itu yang pertama, tidurnya cukup, sudah makan, sarapan, karena waktu tesnya itu 2 jam, lumayan sangat melelahkan. Dan kalau misalnya ibu mau bawa snack, minuman, itu sangat disarankan. Jadi nanti selama tes itu anak boleh kok misalnya mau minum dulu, mau ngemil dulu sebentar, itu boleh. Misalnya mau makan 1 biskuit, nah, itu akan diperbolehkan gitu. Dan diharapkan untuk orang tua dan anak itu menggunakan masker. Kalau misalnya ibu prefer pakai face shield, nah itu juga boleh ditambahkan. Jadi masker dan face shield gitu. Kemudian CPA dan riwayat perkembangan yang sudah diisi mohon dikirimkan kembali ke pihak sekolah atau dibawa di hari H. Nah, itu saja dari kami tim RMA. Sampai di sini, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait pelaksanaan psikotes kita di Selasa nanti? Silakan. Ya, silakan, Mam. Mumpung Bu Nurul masih on. Silakan, jadwal yang anaknya ragu-ragu. Kan itu kan ada dibagi ya. Jadwalnya milih atau bisa milih atau gimana ya, Bu? Nah, itu gimana pihak sekolah? Saya kurang tahu. Sepertinya udah ada jamnya ya dari pihak sekolah juga. Ya, iya Bu. Nanti kita jadwal. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang mamahnya minta jam seperti ini gitu. Jadi nanti bisa kolaborasi sama mama yang lain atau tuker-tukeran gitu. Takutnya ada yang ini selama seminggu ya Bu Irin ya waktunya ya kita. Oh, enggak Bu, jadi gini aja. Enggak juga. Satu hari 2 anak gitu. Oh, enggak. Nanti kita ini aja Mama Leon dan Mama yang lain nanti kita koordinasi di WhatsApp group. Ini kan ada tanggal 2 dan tanggal 3 ya. Jadi nanti anak-anak pastinya offline lah, nggak ada sekolah lah. Paling kita hanya memberikan LKS. Gitu. Nanti mungkin tahap pertama nanti kita lihat orang tua kan ada limitnya ya untuk tanggal 2 itu berapa anak Bu Nurul kira-kira? Iya, ada 6 anak. Jadi di saya itu udah ada jadwalnya, mungkin belum dikirimkan ke pihak sekolah ya Bu ya. Jadi hari Selasa itu ada 6 anak. 6 anak, enggak dong. Setiap psikolog itu ada 3, jadi masing-masing. Jadi hari itu ada 9 anak. Oke. Ya, karena setiap psikolog ada 3, dan kemudian di hari Rabu juga sama, cuman masih ada 1 orang yang masih belum fix, jadi kemungkinan akan ada 10, 9 atau 10 anak gitu. Nanti jadwalnya mungkin akan dikirimkan oleh Mbak Disti segera ya, ibu-ibu semua. Oke, jadi untuk draft jadwal sebenarnya udah ada Mama, tapi nanti kita lihat nanti ke jadwal orang tua kan juga mesti disesuaikan. Nanti tanggal 2 dan tanggal 3 dengan pembagian tanggal 2 nanti 9 anak, tanggal 10 tanggal 3 10 anak. Nanti kita WhatsApp lebih detail kali ya, lebih enak. Iya benar. Iya, nanti mungkin kalau untuk menyesuaikan lagi dengan jadwal MAM semua, apakah bisa di jadwal yang sudah ditentukan oleh kami, nanti bisa dikoordinasi dengan pihak sekolah. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu? Mau tanya lagi boleh, Bu Irin? Silahkan. Boleh, Bu. Ya. Mama Jasmine boleh. Iya Bu Nurul, ini kan kalau lihat tadi jadwalnya kan 1 anak kurang lebih 2 jam ya. Iya benar. Itu terus-terusan, misalkan dari wawancara langsung tes yang lain gitu. Kan karena kalau anak-anak itu kan untuk fokus dalam waktu 2 jam itu
kayaknya agak sulit gitu. Apakah nanti mempengaruhi kepada hasil tes psikolognya atau memang nanti ada jeda-jedanya anak-anak misalkan setelah wawancara mungkin ada rehat sebentar 5 menit 10 menit. Itu nanti mekanismenya seperti apa ya? Oke, jadi untuk mekanisme pelaksanaannya memang nggak full 2 jam yang kayak kita belajar di sekolah ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi misalnya setelah 10 menit atau 2 tes, kemudian anaknya diberikan waktu untuk istirahat dulu. Kemudian memang pada pelaksanaannya ketika misalnya psikolognya sudah tahu nih anaknya kayaknya udah lelah, nah itu kita akan berikan waktu untuk bermain sebentar. Jadi nggak full untuk terus-terusan mengerjakan tesnya. Dan kemudian juga bentuk tesnya kan beragam. Dan rasanya tuh memang seperti bermain sebenarnya. Jadi cukup fun saya rasa untuk dilakukan oleh anak-anak. Gitu. Makanya tadi juga saya sampaikan ibu-ibu juga boleh tuh bawa minuman sama snack. Jadi kalau misalnya nanti psikolognya kasih waktu untuk rehat dulu sebentar, anaknya bisa minum atau nyemil snack dulu. Gitu. Makasih Bu Nurul. Terima kasih Ibu Devi. Ibu Nurul, aku malah ada nanya nih. Iya boleh Ibu Irin, mari. Kalau orang tua yang punya anaknya 2, soalnya kayaknya kayak ada Mama Naya, ada 2 anak. Nah itu gimana? Lalu ada juga kayak yang kembar nih. Aku ngelihat ya ada juga yang kembar. Ini gimana? Maaf, adik kakak cuma adik kakak, sorry. Abis Oke. Betul. Gimana maksudnya itu pelaksanaannya? Iya, pelaksanaannya gimana? Apakah 4 jam atau dibagi 2 atau gimana nanti ininya? Oh oke. Jadi nanti itu akan dipegang oleh satu psikolog anaknya, tapi waktunya tetap berbeda. Jadi misalnya saya nanti yang akan pegang si adik kakak gitu. Jam 8 adiknya, kemudian setelah adiknya selesai kira-kira jam 10 baru kakaknya. Seperti itu. Nanti juga pihak sekolah bisa menginformasikan ke kami tim Azlia siapa yang punya relasi keluarga di sekolah seperti itu. Jadi kita bisa langsung pegang 1 orang oleh 1 psikolog. Gitu Ibu Irin. Oh iya, oke. Saya juga lupa. Berarti ada 3 psikolog ya rencananya ya. Jadi kayak Mama Widi kan itu mamanya Naya dan Fakih. Aku ngebayang masa 4 jam sih gitu kan nggak mungkin juga lah ya gitu. Butek yang ada nanti maminya. Nah jadi jadi nanti bisa dibagi 2 gitu ya. Nanti dikasih note bahwa ini adik kakak gitu ya. Oke. Noted. Aman berarti. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak, Mam? Aku malah ada nanya lagi nih. Iya, boleh. Nanya terkait ininya, apa namanya, resultnya, hasilnya. Nah, dari hasil ini, kalau untuk yang anak-anak KB dan TKA kan ini tes IQ ya. Nah, tes IQ berarti dalam hasilnya itu berupa apa sih, Ibu Nurul? Apakah berupa apa maksudnya memang mereka kan umurnya masih kecil-kecil ya, ada 3-4 tahun gitu sampai 5. Nah itu bagaimana sih dalam pelaporannya kalau di Azlia? Apakah dalam ada KPI tertentu, lalu nanti ada tulisan atau bagaimana cara pelaporannya? Jadi bisa digunakan oleh orang tua. Iya, jadi untuk bentuk pelaporannya itu akan ada yang namanya psikogram. Kalau Ibu Irin mungkin pernah tes untuk anaknya, itu ada bentuk psikogram yang bentuknya tabel. Jadi ada aspek yang diukur yang sudah dijelaskan tadi, kemudian kemampuan anaknya ada di level apa, cukup, rendah, atau sudah baik, seperti itu. Jadi nanti akan ada tabel yang berisi data itu. Kemudian setelah tabel itu juga akan ada skor IQ-nya berapa, anak ini ada di level apa IQ-nya, kemudian akan dijelaskan secara deskriptif, secara singkat terkait dengan perkembangan dan kemampuan yang tadi di tabel sudah dijelaskan akan dideskriptifkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Dan ketika konseling hasil di hari Sabtu juga
psikolog akan membantu orang tua untuk gimana sih baca psikogram ini gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama diskusi di konseling hasil. Bu Nurul, Ya, kalau ketika konseling itu yang nanti setelah ada hasilnya, kita masih bisa minta solusi dari mungkin dari setiap hasil anak-anak kan berbeda-beda. Kita bisa minta solusinya dari setiap, misalkan anak saya hasilnya begini, oh solusinya seperti apa. Nanti kita bisa tanya-tanya ya di konseling itu. Iya. Jadi di konseling hasil nanti Ibu Devi dan ibu-ibu yang lain juga bisa tanya-tanya terkait dengan perkembangan, terkait dengan hasil yang sudah diperoleh oleh anak. Saya harus ngapain ya? Kira-kira baiknya saya harus seperti apa? Kira-kira seperti itu ya Bu Devi mungkin pertanyaannya. Nah itu nanti bisa didiskusikan di konseling hasil. Namun memang jika memang dirasa perlu sesi yang lain yang lebih khusus karena terbatas waktu, kita kan ada berapa tuh sekitar 20 orang anak yang lain juga ngantri. Nah, itu jika memang dirasa butuh sesi khusus lainnya nanti bisa dijadwalkan atau mungkin ada sesi yang lain dari pihak sekolah maupun dari Azlia untuk membantu MAM semua gitu. Iya. Jadi di konseling hasil itu sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya punya waktu cuma 15 menit atau 20 menit itu sebaiknya dimaksimalkan. Gitu. Bu Azlia mau tanya, kan untuk anak, karena anak saya itu kan TKB tadi ada yang tes kesiapan sekolah ya, itu sampai keluar rekomendasi misalnya sebaiknya anak ini misalnya melihat dari hasil-hasil tesnya itu semua itu bahwa misalnya sebaiknya dia jangan dulu ke SD atau misalnya udah siap ke SD sampai segitu atau gimana ya Bu? Iya Ibu Esther, akan ada rekomendasi dari hasil tesnya. Misalnya tim psikolog dari hasil yang ada itu dilihat kayaknya anak ini perlu untuk di TK dulu belum siap secara mental maupun secara kemampuan kognitifnya untuk masuk ke SD. Jadi nanti akan direkomendasikan apakah direkomendasikan untuk melanjutkan atau dipertimbangkan atau memang tidak direkomendasikan. Karena bentuk rekomendasi ini hanya berdasarkan tes, tapi keputusan itu kembali ke orang tua masing-masing. Gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu Esther. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Iya Bu, silahkan Bu. Bu Nurul. Ya. Dari mulai dilakukan tes psikotes ini sampai hasilnya keluar itu jedanya berapa lama ya? Jeda maksudnya gimana ya Ibu Widi? Hasil tesnya bisa diberikan melalui email atau print out-nya itu jaraknya berapa lama atau kapan gitu? Oh itu kan iya. Kita rencananya tanggal 2 dan tanggal 3 Maret. Iya. Nah, hasilnya keluarnya kapan? Maksimal 2 minggu. Jadi maksimal 2 minggu. Okay. Ya, proses untuk tim psikolognya untuk menganalisis hasil tesnya itu kurang lebih 2 minggu. Tapi diusahakan sebelum konseling mungkin ibu-ibu sudah dapat email dari kami terkait hasilnya. Jadi kemudian pokoknya waktu konseling hasil itu ibu tuh udah tahu. Nanti malam tidur sama siapa? Udah tahu anaknya seperti apa, kira-kira mau nanya apa, itu sudah punya gambaran. Jadi tanggal 19 surat akan dikirimkan ke email ibu semua. Oke, terima kasih Bu. Oke. Jadi tanggal 20 tuh udah fix kita semua pegang hasil dan kita diskusi. Jadi nanti tanggal 20 tuh konseling saya udah ngebayang itu cara baca ya, apa namanya Bu Nurul ya. Jadi bisa digunakan oleh ibu-ibu untuk referensi anak-anak ya. Itu ya. Iya benar. Oke.
Jadi juga udah tahu nih ibu-ibu mau nanya apa terkait dengan apa seperti yang Ibu Devi sampaikan tadi, saran-sarannya mau tanya saran yang aspek mananya yang mau dikembangkan gitu. Jadi sebelum konseling orang tua udah ada gambaran, jadi bisa dimanfaatkan waktu yang singkat ya, itu menjadi lebih maksimal gitu. Ada lagi kah ibu-ibu? Silahkan mau bertanya. Kalau saya bertanya malah dari ibunya nih. Saya kan terus terang kita orang tua ya, sekalian Iya, juga benar. nggak apa-apa lah ya. Sesinya menurut masih ada waktu nih kita. Iya benar. Nah ini kalau pada saat apa namanya sesi, kalau sekarang ini kan banyak PJJ ya, berarti itu peran itu penting kan orang tua. Iya. Nah orang tua kan juga manusia biasa ya, kadang naik kadang turun gitu. Nah itu apakah ada input buat nanti pada saat di dalam hasilnya gitu ya? Apakah ada input terkait dengan komunikasi antara orang tua dan anak? Oke. Jadi untuk di hasilnya nanti saran-sarannya itu akan ada misalnya terkait dengan bagaimana mengajar. Misalnya gini, anak ini dirasa kemandiriannya kurang. Misalnya kalau nugas tuh masih susah, akan ada saran terkait bagaimana orang tua harus mendekatkan diri ke anak, atau misalnya gimana supaya orang tua bisa memaksimalkan waktunya dan cara-cara supaya anaknya ini mau lebih semangat untuk belajar. Jadi saran-saran praktis seperti itu yang akan dituliskan di laporan Ibu Irin. Kalau misalnya terkait komunikasi mungkin tidak terlalu mendalam karena komunikasi kan luas banget ya. Tujuannya apakah untuk kelekatan, attachment-nya, atau bonding-nya. Tapi untuk bagaimana orang tua harus berperan dalam proses belajar anak, untuk anak supaya anak lebih termotivasi belajarnya dan mencapai perkembangan yang sesuai dengan usianya, itu akan ada di laporan yang dituliskan oleh tim psikolognya. Oke, makasih Bu Nurul. Seenggaknya ada ya tips buat orang tua ya. Jadi tidak hanya fokus ke anak, tapi pastinya kan orang tua kan yang memiliki peran penting dalam anak ini ya. Iya benar. Jadi memang saran-sarannya itu akan lebih banyak PR-nya ke orang tua. Jadi orang tua yang membantu anak untuk berkembang. Seperti itu kurang lebih. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Silahkan, Mam. Masih ada waktu. Ada yang masih mau bertanya, mumpung Bu Nurul masih ada. Iya. Ya, silahkan, Mam. Yang belum, boleh. Jangan malu-malu, Mam. Kita sharing-sharing aja. Ibu siapa ini? Mungkin Ibu paralel Bu Siti. Siti, Bu Iya, Siti Bu. paralel nanti kita itu kali ya terkait dengan jadwal ya, mumpung ini Iya. maminya masih kita masih di sini. Nanti Iya. bisa dijadwal kita orang tua lebih prefer tanggal 2 atau tanggal 3 gitu kali ya. Nanti Oh iya bisa mungkin. itu. Oh boleh. Jadi Ya. buat ini apa namanya, buat penjadwalan biar enak jadinya. Penjadwalan, ya. Gitu. Ya. Terkait dengan hari dan jamnya, karena kan itu bisa sampai ada anak yang bakalan dapat jadwalnya siang gitu, orang tuanya kira-kira Iya. gitu ya. Oke, iya. Dibagi 3 tadi jadwalnya seperti yang tadi Bu Nurul di slide yang sebelumnya ya. Ya, mana tadi? Ini kurang lebih Nah, itu dia. sama nanti mohon infonya terkait dengan apa yang kakak beradik. Jadi kita bisa taruhnya tuh di jam yang sama, jadi ibunya nggak nunggu lama. Ya, betul. Iya. Kakak beradik nih mesti diplotin kita nih. Oke. Baik. Mungkin saya menginfokan Mama ini apa namanya, karena memang ini salah satu program yayasan. Jadi memang ini kalau terkait dengan biaya ini ada subsidi dari yayasan.
Jadi memang kalau biayanya seperti yang sudah kita WhatsApp, untuk per anak itu 200.000. Nanti dalam proses pembayarannya itu bisa digabung pada saat pembayaran SPP atau nanti pada saat mama datang pada hari H ya, nanti langsung ditransfer itu juga bisa. Nanti detailnya bisa sama ibu guru, tetapi saya menginfokan. Ini tuh udah murah banget ya, mama-mama semua. Kalau di luar tuh nggak dapet harga 200.000 akan tes IQ itu boleh cari, nggak ada ya Mbak Irin ya? Yes. Karena saya melihat ya ini apa namanya, yaitu saya bilang karena ini memang saya bilang program yayasan di mana merupakan apa namanya program real terkait dengan visi misinya TK Aliria ya. Gitu. Iya benar. Jadi udah dibantu banget sama yayasan supaya kita sebagai orang tua tuh benar-benar paham ini anaknya sedang berproses ada di mana, terus kita harus seperti apa. Tuh sudah sangat dibantu sekali oleh Mbak Irin. Iya. Biar enak gitu jadi mamanya tuh fokus gitu sekalian kan pengalaman pribadi soalnya. Iya karena itu kayak tadi Mbak Irin bilang sih. Kadang mama tuh merasa mungkin sebagian dari kita merasa oh masih normal-normal aja ntar juga bisa gitu ya, atau malah yang terlalu cemas seperti misalnya kok anak aku belum bisa ya, itu belum bisa tapi anak yang lain udah gitu. Nah hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan profesional supaya kita nggak pusing sendiri, jatuhnya kita menekan anaknya stres, hasilnya nggak ada apa-apa gitu. Makanya penting sekali kita tahu anak kita itu kita tahu perkembangannya seperti apa. Oke. Sepertinya kayaknya udah ini jelas mungkin ya. Apakah ada pertanyaan lain ibu-ibu, mama? Kalau memang tidak mungkin kita bisa tutup supaya dapat melakukan aktivitas lain. Gimana Mam? Ya. Oke, Bu Siti, sepertinya ya, kita Bu. tinggal atur jadwal dengan ini. Kita tinggal atur jadwal, baik Bu. Betul. Iya, nanti diatur ya, Mam. Betul. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang bentrok sama jam kantor kali ya, Mam. Sudah izin, sudah bisa diizinkan. Sudah ada jadwal di tanggal 2 sama 3 ya, Bu Irin ya. Iya. Iya, kita Bu Nurul, silakan Bu Nurul kalau mau closing remarks. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin nanti akan anaknya akan mengikuti psikotes ini, saya sangat menyarankan supaya sebelum tesnya dimulai, ketika malam itu anaknya dipersiapkan dulu bahwa besok kita akan ke sekolah, kita akan ikut kegiatan, ada satu kegiatan di sekolah, kemudian juga minta dia untuk tidur. Tidurnya harus lebih cepat atau misalnya tidurnya jam 8 atau jam 9, jangan tidur terlambat karena memang butuh energi yang sangat banyak. Jangan lupa sarapan dan tetap jaga kesehatannya. Mungkin itu aja dari saya Ibu Irin. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nurul atas briefingnya. Ini kayaknya kita udah tinggal on aja tanggal 2 dan tanggal 3, insya Allah ya. Dengan result atau hasil yang bermanfaat bagi orang tua. Gitu. Amin. Mudah-mudahan. Ya, Bu. Baik, dari saya terima kasih Bu Siti. Saya kembalikan ke Bu Siti untuk penutupan. Silakan. Oh, ini sudah lanjut ditutup. Oh, baik. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih untuk Bu Irin. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan atas penjelasannya dari Bu Nurul, bagaimana cara memotivasi anak dalam belajar PJJ ini sehingga dapat tercapai aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak tercapai dengan optimal. Nah, sampai ketemu di tanggal 2 dan 3 ya Bu. Untuk jadwal nanti ada sebagian orang tua yang minta di jadwal tanggal 2, ada yang tanggal 3. Boleh seperti itu ya Bu Irin ya? Boleh, nanti kita itunya rincinya kita di WhatsApp. Ya, oh ya, satu lagi, jangan lupa berarti Bu Nurul, orang tua mengisi formulir yang tadi sudah dijelaskan ya,
Iya, Oh betul. iya, iya Riwayat betul. perkembangan sama CPA-nya. Sama CVA. Oh iya, baik nanti kita ingatkan lagi ke mama-mama. Yang belum masuk, terutama yang tadi belum sempat masuk ya ikut Zoom. Baik ibu-ibu semuanya, untuk acara parent meeting hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa menyambung lagi di lain hari. Terima kasih, semoga ibu-ibu semuanya diberi kesehatan. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan 3M-nya atau 5M-nya. Saya tutup, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ibu-ibu. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Oh, kasih. sudah Oh, foto ya. Aduh, Bu Oh, Siva belum terlambat difoto. ya. Itu Oh masih iya, ada ya Mama ampun. Yasminto, Oh, masih ada kok silakan mama-mama yang sebentar lain. ya. Ibu-ibu mohon dibuka kameranya, Bu. Kita untuk dokumentasi, Bu, sebentar. Nah, Bu Siva, fotonya lu sih dari tadi. Iya. Aduh, cakep bedaknya. Oke, yuk. Lupa Bu Siva. Ya. Kiva. Tadi lupa ya sama Bu Disti. Enggak, kita foto dulu. Udah, Bu. Ada Kiva. Kiva mau kemana itu? Kiva sudah rapi. Terima kasih Mama. Sudah Bu Siva. Oh, sudah. Terima kasih Bu Siva. Sampai jumpa ibu-ibu. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.